Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Saputri, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, kelas C semester 6. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan, saya akan menganalisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan pemberian kredit. Baiklah, langsung saja. Pada saat ini, PT Bank Negara Indonesia tengah menerima proposal pengajuan kredit dari perusahaan PT Sido Muncul yang menjadi calon debitur. Sebagai seorang analis pembiayaan pada PT Sido Muncul, kami diminta setidaknya memberikan informasi terkait analisis lingkungan dan bisnis pada PT Sido Muncul sebagai calon debitur. Analisis yang pertama, saya akan memberikan informasi kepada PT Bank Negara Indonesia bahwa dalam analisis lingkungan bisnis PT Sido Muncul diklasifikasikan dalam lingkungan eksternal yang memberikan pengaruh langsung terhadap kegiatan usaha, meliputi manajemen tingkat atas, keuangan, pembelian, produksi, dan akuntansi. Faktor lingkungan eksternal terdiri dari pemasok atau supplier, menunjang kelangsungan operasi perusahaan. Sido Muncul mempunyai pemasok sendiri, oleh karena itu kekuatan daya tawar-menawar dari pemasok tidak begitu tinggi, sehingga hal ini menguntungkan perusahaan. Para pemasok bahan baku Sido Muncul berasal dari para petani yang ada di seluruh Nusantara dengan standar kualitas yang baik. Daerah yang telah menjadi mitra kerjasama PT Sido Muncul adalah Semarang, Karanganyar, Boyolali, Wonogiri, Magelang, Kendal, Wonosobo, Blora, dan Banyumas. Pasar pelanggan yang pertama, pasar konsumen, yaitu individu atau rumah tangga yang membeli produk untuk dikonsumsi sendiri. Pasar konsumen ini adalah tangan terakhir yang menerima produk. Yang kedua, pasar bisnis adalah individu atau perusahaan lain yang membeli produk untuk diproses lebih lanjut atau digunakan untuk proses produksinya. Dalam hal ini, kita bertindak sebagai pemasok bahan produksi untuk perusahaan atau orang lain. Yang ketiga, pasar pedagang besar adalah individu atau perusahaan lain yang membeli produk untuk dijual kembali tanpa mengubah produk yang berasal dari PT Sido Muncul dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi, pasar pedagang ini dapat disebut sebagai penyalur produk. Yang keempat, pasar pemerintah adalah instansi pemerintahan yang membeli produk PT Sido Muncul untuk menyediakan fasilitas umum atau mengalihkan produk tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang terakhir, pasar internasional adalah pembeli luar negeri, termasuk konsumen, produsen, penjual, dan pemerintah yang membeli produk dari sebuah perusahaan yang akan digunakan untuk konsumsi pribadi atau untuk dijual kembali atau diproses lebih lanjut. Pengembangan kawasan pabrik dan sistem kerja. Kawasan pabrik terintegrasi mulai dari penelitian bahan baku, produk, proses produksi, pengelolaan lingkungan hingga sampai pada layanan publik. Membangun sebuah pabrik jamu yang berstandar farmasi dan telah sukses menjadi pabrik jamu dan farmasi yang terbesar di Indonesia. Semua itu dilakukan demi membangun dan menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk Sido Muncul. Analisis terhadap arus kas PT Sido Muncul sebagai calon debitur. Analisis yang kedua, saya akan memberikan informasi kepada PT Bank Negara Indonesia mengenai analisis arus kas dari PT Sido Muncul. Analisis arus kas PT Sido Muncul pada tahun 2018 sampai dengan 2019 terus mengalami kenaikan dan tetap stabil. Pada laporan posisi keuangannya di tahun 2018, total asetnya, liabilitas, dan ekuitas berjumlah 3,7
37 miliar, sedangkan untuk di tahun 2019 berjumlah 3,53 miliar. Sementara untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensifnya di tahun 2018 berjumlah 488 juta dan untuk di tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu berjumlah 578 juta. Kemudian untuk laporan arus kasnya setara kas di tahun 2018 berjumlah 873 juta dan mengalami kenaikan dengan total 595 juta di tahun 2019. Analisis risiko dan analisis lain yang diperlukan dalam pemberian pinjaman kredit kepada PT Sido Muncul. Yang terakhir, analisis risiko dalam PT Sido Muncul mengelola semua risiko secara aktif, secara efektif dan efisien, serta memastikan kesinambungan pertumbuhan bisnis melalui pengelolaan risiko secara proaktif, serta mereka berfokus pada risiko yang terpenting dan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam menjalankan semua manajemen risiko, perseroan selalu berinovasi untuk mendapatkan cara-cara yang lebih efektif dan efisien. Kerangka kerja manajemen risiko perseroan mengacu pada best practice, antara lain melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi risiko melalui kegiatan audit yang dilakukan secara berkala. Yang kedua, menganalisis dampak dan aktivitas mitigasi risiko untuk dituangkan ke dalam SOP. Yang ketiga, memantau pelaksanaan SOP dan menelaah kecukupan SOP. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu dan farmasi, risiko utama perseroan yang mungkin timbul adalah risiko yang berkaitan dengan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan, ketersediaan bahan baku dengan kualitas yang baik, serta kesinambungan jumlah pasokan secara konsisten dari waktu ke waktu, serta risiko terkait keuangan. Untuk memitigasi dampak dari risiko-risiko tersebut, perseroan telah mengembangkan berbagai SOP dan kebijakan. Evaluasi efektivitas manajemen risiko yang selalu dilakukan oleh PT Sido Muncul adalah penilaian efektivitas manajemen risiko dilakukan oleh unit audit internal. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi potensi risiko, mencari data frekuensi keterjadian risiko, dan menelaah SOP atau kebijakan yang mengatur aktivitas terkait. SOP atau kebijakan terus dikembangkan supaya risiko dapat dikelola seminimal mungkin. Dan sistem pengendalian internal telah dijalankan oleh PT Sido Muncul secara konsisten dalam operasional perseroan. Tujuan sistem pengendalian internal dalam manajemen risiko perseroan meliputi tujuan analisis operasional, yaitu pengendalian terhadap penerimaan kualitas bahan, proses produksi, pencatatan dan pengeluaran, penanganan limbah dan perlakuan terhadap bahan sisa hasil produksi. Baiklah, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.